나 사람을 죽였어요. Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama yang dirilis tahun 2022 berjudul Link, Eat, Love, Kill. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Yo Jin-gu sebagai Yoon Ge-hun dan Moon Ga-young sebagai No Da-hyun. Link, Eat, Love, Kill berkisah tentang kehidupan Yoon Ge-hun. Dia adalah seorang juru masak terkenal peraih Michelin Star. Saat kecil, Ge-hun dapat merasakan emosi saudara kembarnya bernama Yoon Ge-young, meskipun mereka sedang berjauhan. Sejak kematian Ge-hun tidak bisa merasakan perasaan siapapun selama 18 tahun. Namun secara tiba-tiba, Ge-hun dapat merasakan kesedihan dan kebahagiaan wanita yang tidak dikenalnya bernama No Da-hyun. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama ini diawali dengan narasi bahwa kulkas bisa menunjukkan pemiliknya melakukan diet yang seimbang atau tidak, dan mereka kotor atau bersih. Kulkas dapat menunjukkan hubungan keluarga, hobi, tempat yang mereka kunjungi, dan kondisi kesehatan. Semua kulkas di dunia ini unik dan bisa memberikan banyak informasi di luar dugaan. Di sebuah restoran, Ge-hun sibuk menyiapkan hidangan. Tiba-tiba dia menangis dan memegang dadanya, kemudian jatuh tidak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, rekan kerjanya bertanya apakah dia baik-baik saja karena sikapnya sangat aneh sejak pingsan hari itu. Ge-hun tiba-tiba menangis saat mempromosikan daging di televisi, menangis saat menjelaskan hidangan, dan dia juga tertawa saat seharusnya menangis. Biasanya, Ge-hun tidak peduli soal apapun seperti robot. Bagaimana mungkin sekarang dia menjadi sangat emosional? Ge-hun berusaha menjelaskan bahwa gelombang otak dan perasaannya terhubung ke orang lain seperti ponsel terhubung ke wifi. Jadi ponsel dan komputer bisa disinkronkan, sama juga seperti telepati anak kembar. Mereka semua bingung mendengar penjelasan Ge-hun. 관두죠. Kembali ke usia Ge-hun 10 tahun, dia memiliki adik bernama Ge-young. Ge-hun dan Ge-young adalah saudara kembar. Ge-hun bisa merasakan kebahagiaan, kesedihan, atau ketakutan Ge-young, bahkan jika mereka terpisah jauh. Suatu hari, Ge-young diganggu temannya, dan Ge-hun langsung datang membantunya. Sekarang dia bisa merasakan fenomena itu lagi setelah 18 tahun. Tidak mungkin Ge-young masih hidup. Tiba-tiba Ge-hun memegang dadanya. Dia berpapasan dengan seorang wanita. Mereka saling menatap, kemudian wanita itu melewatinya. Dia adalah Da-hyun. Keesokan harinya ada acara pameran Adiboga. Di acara ini mereka bisa mencicipi hidangan buatan dari para chef terkenal dari restoran terkenal. Salah satunya adalah Ge-hun. Terlihat Da-hyun juga bekerja di tempat ini. Tiba-tiba dia menjatuhkan piring dan para tamu melihat ke arahnya. Sementara itu Ge-hun sedang memasak untuk pertunjukan makanan di acara utama pameran ini. Tiba-tiba dia merasa kesal dan sesak, kemudian meninggalkan tempat acara. Pada malam harinya, Ge-hun mencari tempat sepi untuk dia beristirahat dan makan. Ge-hun naik ke atap gedung. Dia melihat Da-hyun yang sedang duduk. Da-hyun mempersilahkan Ge-hun untuk duduk jika mau beristirahat. Ketika duduk, mereka berdua terus menghela nafas berbarengan, membuat mereka berdua merasa heran. Saat akan makan, Da-hyun terus memandanginya. Akhirnya, Ge-hun memberikan makanannya. Da-hyun mengatakan hidangannya sangat lezat, kemudian memberitahu ini pertama kalinya dia memakannya. Kini dia bisa mengerti bahwa makanan enak bisa membuat orang bahagia. Selanjutnya Da-hyun cerita bahwa dia ingin berada di antara orang-orang hebat itu, meski sehari saja. Memikirkan itu membuatnya merasa sangat menyedihkan dan berkecil hati, tapi berkat Ge-hun, dia merasa lebih baik. Ge-hun bertanya pada dirinya apakah mungkin dia orangnya. Sebelum Da-hyun pergi, Ge-hun bertanya di mana dia tinggal saat kecil, berapa usianya, dan apakah dia mau suit dengannya. Da-hyun merasa aneh mendengar pertanyaannya.
Dia berterima kasih atas makanannya, kemudian buru-buru pergi. Di dalam, temannya bernama Lee Jin-geun bertanya apakah dia mengenal chef terkenal itu. Da-hyun menjawab tidak. Setelah selesai bekerja, Da-hyun melihat ada hadiah untuknya dan makanan. Saat dibuka, isinya syal bekas. Temannya memberitahu chef Ge-hun yang memberikannya. Dalam perjalanan pulang, Da-hyun tidak sengaja bertemu dengan Ge-hun. Da-hyun mengembalikan hadiahnya. Ge-hun bertanya kenapa tidak mau menerimanya. Padahal dia hanya memberinya makanan, bukan barang mewah. Ge-hun bingung kenapa di dalamnya ada syal. Da-hyun juga bingung kenapa dia memberikan hadiah syal bekas. Kemudian buru-buru pergi dan menyebutnya orang mesum. Saat berjalan, tiba-tiba Jin-geun mengagetkannya. Jin-geun memberitahu mereka satu komplek tempat tinggal, lalu mengajaknya pulang bersama. Keesokan harinya, Da-hyun mendapatkan hadiah lagi dan isinya sepatu bekas. Pada malam harinya, dia mendapatkan hadiah jepit rambut bekas. Begitu seterusnya, dia mendapatkan hadiah barang bekas, membuatnya bingung dan memutuskan membuang semua hadiah itu. Sementara itu, Jin-ho teman Ge-hun mengajaknya membuka restoran sendiri. Ge-hun memutuskan akan membuka restoran di Jin-hadong, tempat di mana adiknya menghilang. Suatu hari, Da-hyun lari menuju ke apartemennya. Tiba di apartemennya ada ibunya. Ibunya bernama Bok-hee. Ibunya marah karena Da-hyun berbohong. Di restoran Bok-hee, dia memarahinya dan semua tetangganya melihatnya. Da-hyun mengaku bekerja di perusahaan besar, padahal dia kerja kontrak di perusahaan kecil dan menunggak biaya sewa apartemennya. Dia menunjukkan kalau hidupnya enak, padahal sebaliknya, karena dia tidak mau membuat ibunya khawatir. Bok-hee menyuruhnya keluar dari apartemennya dan tinggal di rumah saja. Ge-hun dan Jin-ho melihat ibu-ibu yang berkerumun di depan restoran Bok-hee. Kemudian dia teringat kenangan masa kecilnya. Saat itu Geong mengejarnya. Geong mengingatkan ibu dan ayah mereka meminta Ge-hun untuk menjaganya. Tapi Ge-hun tidak mau, dia memilih bermain dengan temannya, membuat Geong menangis. Ge-hun menyuruhnya berhenti menangis. Jika dia menangis, dirinya akan menangis juga karena mereka kembar. Kemudian Ge-hun memberinya permen dan memintanya untuk menunggunya selagi dia bermain. Saat bermain, dia memegang dadanya. Dia mencari Geong, namun tidak menemukannya. Geonga! Semua orang mencarinya hingga malam hari, namun tidak menemukannya. Ayahnya bertanya apakah dia bisa merasakan yang Geong rasakan. Ge-hun memberitahu sekarang Geong sangat ketakutan. Tiba-tiba Ge-hun memegang dadanya. Dia bisa merasakan Geong sudah meninggal. Sejak saat itu, Ge-hun tidak bisa lagi merasakan perasaan Geong dan polisi tidak menemukan jasadnya atau pelakunya. Selanjutnya, Da-hyun keluar karena dikejar ibunya kemudian menabrak Ge-hun. Da-hyun menyebutnya penguntit. Ge-hun mengatakan ini hanya kebetulan. Da-hyun tidak percaya. Dia memberitahu tetangganya bahwa Ge-hun adalah penguntit mesum, kemudian masuk ke dalam. Di dalam, Ge-hun mengatakan akan memulai restoran miliknya di sini dan mengajak chef Jin-ho untuk bekerja sama. Keesokan harinya, teman Da-hyun mengatakan semua orang di kantor sudah tahu bahwa dia memacari Jin-geun. Lalu dia memperlihatkan media sosial Jin-geun yang isinya penuh dengan foto Da-hyun. Da-hyun memberitahu mereka tidak berpacaran. Di halte bis, Da-hyun tidak sengaja bertemu Jin-geun. Da-hyun menceritakan mengenai rumor pacaran mereka. Jin-geun tidak membantahnya, lalu bertanya apakah dia menyukai hadiahnya. Jin-geun sangat penasaran kenapa Da-hyun tidak memakainya dan malah membuangnya. Dia memegang tangan Da-hyun sambil bilang mereka memang pacaran. Da-hyun mengatakan mereka tidak punya hubungan apa-apa. Jin-geun balik bertanya kenapa dia selalu tersenyum padanya lebih dulu. Mereka juga makan bersama dan pulang bersama. Kenyataannya Da-hyun tersenyum pada semua orang dan mereka makan bersama semua orang. Mereka juga tidak sengaja bertemu saat pulang kerja. Da-hyun merasa takut pada Jin-geun. Dia menegaskan tidak tertarik padanya, kemudian pergi. Keesokan harinya Da-hyun bertemu Ge-hun. Setelah pulang berbelanja, Ge-hun langsung menghindarinya. Dia tidak mau disebut penguntit mesum. Da-hyun minta maaf, dia tahu Ge-hun bukan penguntit.
Gehun menolak permintaan maafnya karena semua orang di lingkungannya berpikir bahwa dia adalah penguntit mesum. Dahyeon terus memohon agar dia menerima permintaan maafnya. Tiba-tiba Dahyeon jatuh, dia minta bantuan Gehun. Gehun memberikan tangannya dan membantunya berjalan. Dari kejauhan terlihat Jin-geun memperhatikan mereka. Selanjutnya Gehun merenovasi restorannya. Sementara Jin-ho meminta mereka untuk membuang dan menaruh di depan semua kayu dan barang-barang yang kecil tidak dipakai. Di perpustakaan, Dahyeon sedang belajar untuk persiapan ujian PNS. Semakin malam semakin sedikit orang yang belajar, jadi dia memutuskan pulang. Di jalan dia merasa ada yang mengikutinya. Dia melihat Jin-geun di seberang, kemudian buru-buru lari masuk ke restoran ibunya. Jin-geun berhasil masuk ke dalam. Ibu dan neneknya ada di lantai 2. Mereka sedang nonton televisi sambil tertawa, jadi tidak mendengar suara Dahyeon yang memanggil-manggil mereka. Gehun yang sedang melihat desain restorannya merasakan ketakutan yang luar biasa. Di seberang, Jin-geun mendorong dan mencekik Dahyeon. Setelah itu ingatannya kabur. Saat dia bangun, dia melihat Jin-geun sudah bersimbah darah di lantai. Seseorang menghubungi ponsel Jin-geun. Dahyeon mengangkatnya, kemudian mematikan ponselnya. Dahyeon berdiri, dia datang ke kantor polisi. Di kantor polisi banyak orang yang melapor, jadi dia harus menunggu. Setelah menunggu lama, dia memutuskan pulang. Di restoran sudah ada ibu dan neneknya. Dahyeon memberitahu Jin-geun berusaha membunuhnya, jadi dia membela diri. Tadi dia berniat menyerahkan diri ke kantor polisi, tapi tidak sanggup melakukannya. Ibu dan neneknya menenangkannya dan memintanya berhenti menangis. Ibunya bilang akan mengurus semuanya. Mereka berdua membungkus jasadnya, kemudian memasukkannya ke dalam kulkas di depan restoran Gehun. Bok-hee memberitahu nenek akan mengambil truk, sementara nenek membersihkan darah di lantai. Dahyeon yang melihatnya merasa ibu dan neneknya cukup luas, seperti pernah melakukannya sebelumnya. Di dalam restoran, Gehun membangunkan Jin-ho, kemudian mengajaknya pulang. Setelah mengunci pintu, mereka melihat kulkas ada di luar. Padahal Jin-ho hanya menyuruh untuk membuang barang kecil saja. Akhirnya mereka berdua mendorong masuk kulkasnya ke dalam. Dahyeon dan nenek melihatnya. Dahyeon berdiri di depan pintu restoran Gehun. Dia sangat takut ketahuan. Gehun menghampirinya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Dahyeon menjawabnya dengan gugup bahwa dia tidak apa-apa, kemudian masuk ke dalam. Dia beralasan ingin menyapa mereka. Jin-ho merasa heran, dia mau menyapa padahal saat ini adalah pukul 2:30 pagi. Tiba-tiba pintu kulkasnya terbuka. Dahyeon mendorong Gehun ke belakang, kemudian mengatakan dia menyukainya. Dalam perjalanan pulang, Jin-ho mengatakan seharusnya dia merasa bahagia saat seseorang bilang menyukainya, bukan malah murung. Gehun mengatakan bagaimana jika Dahyeon adalah adiknya. Tiba di rumah, dia melihat ibunya tidak memakan makanan yang sudah dia siapkan. Lalu dia membuka pintu kamar. Ibunya sedang tidur di kamar Geong. Ibunya bangun, Gehun memberitahu akan menyiapkan makanannya, kemudian mereka makan bersama. Sementara itu, nenek memecahkan kaca restoran Gehun, membuat tetangga mereka bangun dan mereka bersembunyi. Mereka berusaha masuk ke restoran itu tapi tidak berhasil karena bolak-balik orang dan mobil polisi lewat hingga akhirnya pagi menjelang. Di kamarnya, Dahyeon melihat tangan dan perutnya memar, kemudian dia menangis. Gehun yang sedang tidur meneteskan air mata, kemudian bangun. Tiba di restorannya, mereka melihat kacanya pecah dan pintunya tidak terkunci. Di dalam, Jin-ho memberitahu kacanya akan diganti hari ini. Selanjutnya mereka pergi ke pasar. Setelah belanja, mereka bertemu dengan Bok-hee dan nenek. Bok-hee mengundang mereka makan di restorannya. Karena terus memaksa, akhirnya Gehun setuju. Di restoran, mereka menyiapkan banyak makanan. Bok-hee menawarkan minuman. Dia berniat membuat mereka minum banyak agar mereka bisa masuk ke restorannya. Namun Gehun menolaknya. Bok-hee kemudian memberitahu
bahwa semua orang di lingkungan ini saling berbagi kode sandi dan kunci pintu. Gehun bertanya apakah dia memintanya untuk menyerahkan kunci dan kode sandi pintu restorannya. Bok-hee tertawa, dia tidak mengakuinya. Selanjutnya, Bok-hee mengajak mereka bertukar barang. Dia memberitahu membutuhkan kulkas. Gehun bertanya apakah mereka menginginkan kulkas miliknya. Bok-hee tidak mengakuinya. Tiba-tiba polisi datang. Dahyun menarik lengan bajunya, jadi Gehun bisa melihat memarnya. Minjo bertanya kenapa semalam datang ke kantor polisi, kemudian mengajak Dahyun bicara. Dahyun memberitahu tidak bisa bicara sekarang dan beralasan ingin menemui seseorang. Gehun yang melihatnya gugup memberitahu Dahyun ada urusan dengannya. Di restorannya, Gehun minta izin untuk menarik lengan bajunya, namun Dahyun melarangnya. Gehun bertanya apa yang terjadi semalam dan siapa yang melakukan ini padanya. Kemudian dia membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, Dahyun memberitahu dia hanya mengalami patah tulang ringan dan akan sembuh dalam 1 atau 2 bulan, jadi dia tidak perlu khawatir. Gehun mengatakan tidak akan bertanya siapa dia. Jika dia adalah pacarnya, dia harus putus. Jika dia anggota keluarganya, dia harus pindah. Kemudian meminta Dahyun untuk melapor polisi atau dia bisa minta bantuannya. Pada malam harinya, Gehun masih merenovasi restorannya. Dia melihat kulkasnya, kemudian membuka pintunya. Dahyun langsung bangun. Ternyata hanya mimpi, guys. Dahyun mengalami mimpi buruk yang sama sejak hari itu. Suatu hari, Dahyun membantu mereka membawa barang-barang, lalu bertanya berapa nomor ponsel mereka dan kapan mereka ulang tahun. Gehun mengatakan akan memberitahu jika Dahyun mau sweet dengannya. Dahyun setuju melakukannya. Mereka terus menunjukkan jari yang sama. 바보들 같아. Membuat Gehun sadar sekarang dia terhubung dengan Dahyun. Emosi yang dia rasakan selama ini adalah milik Dahyun. Akhirnya mereka berhenti karena tidak ada yang menang dan kalah. Pada malam harinya, seorang polisi bernama Jung-ho menyapanya lalu bertanya kenapa dia kembali ke lingkungan ini. Kembali ke masa lalu, setelah Geong menghilang, orang tua Gehun memanggil dukun. Dukun itu mengatakan pelakunya adalah salah satu dari mereka. Gehun memberitahu alasannya adalah biaya sewanya yang murah. Tiba di rumahnya, ibunya mengatakan berani sekali dia datang ke sini. Dia telah membunuh Geong. Seharusnya dia mati saja. Gehun sedih mendengarnya. Namun dia tetap menenangkan ibunya. Ibunya mendorongnya, minta Geong dikembalikan. Di dalam kamarnya, Gehun menangis. Kemudian dia memutuskan kembali ke restoran. Di depan restoran Gehun, Dahyun memasukkan kode sandi tanggal ulang tahun Gehun yang tadi siang dia beritahu. Dia berhasil membuka pintunya dan langsung menuju ke kulkas. Kemudian membukanya, jasadnya menghilang. Gehun bertanya apakah dia menemukan yang dia cari. Tiba-tiba dia merasakan perasaan gelisah yang dirasakan Dahyun. Dahyun memberitahu kebetulan lewat dan pintu tokonya terbuka, jadi dia masuk untuk memeriksanya. Gehun bertanya apakah dia ingin dirinya percaya dengan kebohongannya. Dahyun mengiyakan. Sebelum pergi, Gehun mengatakan mungkin dirinya memihaknya. Keesokan paginya, Gehun dan Jinho melihat seluruh gang dari lantai atas dan mereka melihat Dahyun yang marah-marah saat dibangunin oleh ibunya. Saat makan, Dahyun memberitahu jasadnya sudah tidak ada di kulkas. Kulkasnya kosong. Semalam dia menyelinap masuk dan membuka kulkasnya. Bok-hee menduga mungkin mereka memindahkannya atau orang itu keluar hidup-hidup. Pulang belanja, Jinho bertanya apakah Dahyun benar-benar saudaranya yang sudah lama menghilang. Gehun merasa dia bukan saudaranya, tapi jika dia bukan Geong, kenapa dirinya bisa merasakan semua perasaan itu? Jinho memintanya untuk menanyakan langsung atau melakukan tes. Gehun memberitahu dia merasa takut ternyata dia bukan saudaranya atau takut bahwa dia ternyata adalah saudaranya. Di restoran Bok-hee ada seorang wanita bernama Lee Yeonjung yang baru saja selesai makan. Yeonjung menunjukkan foto Jin-geun
lalu bertanya apakah dia pernah melihatnya. Bok-hee bertanya siapa dia. Yeonjong menjawab dia adalah adiknya. Mendadak dia hilang kontak. Bok-hee minta maaf karena tidak bisa membantunya. Dia tidak ingat semua orang yang datang. Di depan restoran, Yeonjong melihat Dahyeon. Saat menghubungi nomor Jin-geun, dia menduga Dahyeon yang mengangkatnya. Dia juga melihat media sosial Jin-geun dipenuhi dengan foto Dahyeon. Yeonjong menabraknya, lalu minta maaf dan mengatakan dia cantik sekali, kemudian pergi. Di jalan menuju perpustakaan, Dahyeon bertemu dengan Won-tak. Won-tak menyapanya. Dia menanyakan maksud kedatangannya ke kantor polisi. Ge-hun merasakan perasaan gelisah, lalu melihat Dahyeon bersama Won-tak. Dia menepi, lalu menghampiri mereka dan bertanya apakah ini adalah orangnya. Ge-hun pikir Won-tak adalah pria yang memukul Dahyeon. Ge-hun bertanya apa yang dia lakukan pada Dahyeon. Dahyeon menjelaskan dia salah paham. Won-tak adalah polisi dan mereka hanya saling menyapa. Ge-hun minta maaf lalu memberitahu namanya. Won-tak mengatakan tidak mau menerima permintaan maafnya, kemudian pergi. Dahyeon bertanya kenapa Ge-hun selalu mencampuri urusannya. Apakah dia berpikir setelah membantunya dirinya akan jatuh cinta seperti dalam drama? Dahyeon menegaskan dia tidak akan jatuh cinta padanya. Ge-hun minta Dahyeon menepati janjinya. Jangan sampai jantungnya berdebar dan jatuh cinta padanya atau menyukainya seperti dalam drama, meski kedepannya dirinya bersikap baik padanya. Pada malam harinya, Dahyeon dikejar Jin-geun, membuatnya ketakutan dan terbangun. Ternyata dia hanya mimpi. Ge-hun juga terbangun, dia merasakan ketakutan Dahyeon. Setiap malam, Dahyeon selalu bangun karena mimpi buruk. Begitu juga dengan Ge-hun. Suatu malam, Dahyeon tidak bisa tidur dan berpapasan dengan Ge-hun. Setelah mengambil minuman dari restoran, Ge-hun memberitahu dia juga tidak bisa tidur. Kemudian menawarkan membuatkan cemilan. Sambil masak, Ge-hun mengingatkan jangan jatuh cinta padanya karena dia memasak untuknya. Mereka mencicipi hidangannya lalu minum bersama. Sejak malam itu, Ge-hun selalu membuatkan cemilan dan menemaninya minum. Saat Dahyeon tidak bisa tidur karena mimpi buruk, Dahyeon bertanya kenapa dia melakukan semua ini untuknya. Ge-hun memberitahu dia sedang menguji menu yang sedang dia siapkan dan juga ingin tidur nyenyak karena seseorang kesulitan tidur, jadi dia juga tidak bisa tidur. Dia ingin membantunya. Keesokan harinya saat membahas harga hidangan, Jin-ho melihat di luar hujan. Tadi dia melihat Dahyeon keluar tanpa membawa payung. Ge-hun mengatakan mereka berdua tidak suka membawa payung. Ge-hun teringat membawakan Ge-yong payung, namun ternyata payungnya rusak, jadi mereka payungan berdua. Di depan perpustakaan, Ge-hun menghampiri Dahyeon. Dia memberikan payung Jin-ho, tapi ternyata payungnya rusak, jadi mereka payungan berdua. Setelah mengantar Dahyeon pulang, Ge-hun melihat seorang pria sedang menatapnya bernama Han Wi-chan. Dia adalah ayah teman masa kecilnya bernama Han Se-jin. Se-jin pernah mengirim surat padanya memberitahu di hari Ge-yong menghilang dia melihat ada darah di pakaian ayahnya. Ayah Se-jin adalah guru piano Ge-yong. Dia pernah ditangkap dan menjadi tersangka hilangnya Ge-yong, namun dibebaskan karena tidak cukup bukti. Di restoran Bok-hee, dia memaksa Dahyeon untuk mendaftar dan ikut ujian PNS, lalu menyuruhnya belajar di perpustakaan. Dahyeon memberitahu tidak akan ikut ujian karena kemampuannya tidak sampai. Ibunya marah mendengarnya. Dahyeon mengatakan tidak terlahir untuk membuat ibunya bangga dan dia ingin menjalani hidupnya sesukanya kemudian pergi. Di luar, Ge-hun sudah menunggunya. Dia bertanya apakah Dahyeon mau makan, membuat Dahyeon tertawa. Ge-hun ingat Dahyeon pernah bilang merasa lebih baik saat makan makanan enak. Dahyeon bertanya apakah dia bisa memberinya pekerjaan. Setelah mengganti pakaiannya, Dahyeon datang ke restoran Ge-hun. Kebetulan ada Yeonjong yang wawancara kerja di restoran Ge-hun. Yeonjong terlihat sangat senang bertemu lagi dengan Dahyeon dan berharap dia bisa diterima bekerja di restoran Ge-hun. Pada malam harinya saat minum bersama, Dahyeon memandangi Ge-hun
kemudian mengatakan ingin mengakui sesuatu. Dahyun mengaku telah membunuh seseorang. 나 사람을 죽였어요. Guys, part 1 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.